Wes. Kita mulai dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini padat ya. Karena narasumber kami sudah datang, jadi acara akan kita segera mulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sahabat jamaah wilayah kerja Puskesmas Gamping 2 yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan. Alhamdulillah juga Bapak Ibu yang ada di sini sudah menyelesaikan tes kebugaran seperti itu ya. Dan alhamdulillah sepertinya sangat ceria. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai nanti berangkat haji. Mari sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, kita berdoa sekali lagi. Semoga acara yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berdoa kami persilakan. Berdoa cukup. Kemudian langsung saja kita beranjak ke acara kedua, yaitu sambutan dari Kepala Puskesmas Gamping 2 Ibu Dr. Aris Misyari. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Terjakaton, pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir beserta kegiatan kami. Yang kami hormati Bapak Ibu calon jamaah haji dari wilayah kerja Puskesmas Gamping 2 yang Allah dirahmati Allah. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, alhamdulillah tidak hujan, kita bisa melaksanakan kegiatan tes kebugaran sebagai rangkaian kegiatan dari Puskesmas Gamping 2 dalam menyiapkan kesehatan Bapak Ibu semua sebelum keberangkatan haji nanti, dan juga disambung dengan kegiatan untuk persiapan haji. Nanti akan disampaikan materi oleh Dr. Terjakaton. Harapannya nanti akan bisa meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu semua. Dan juga puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk dipanggil di tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sudah berapa tahun Bu, Pak, untuk programnya? Insyaallah. Untuk yang sekarang sudah 23 tahun ya, dengan antriannya tambah panjang ya, 24 ya. Jadi tambah panjang, alhamdulillah semua sudah diberikan kesempatan untuk bisa tahun ini
Kalau kegiatan untuk pelaksanaan tata cara ibadah dari segi tuntunan mungkin sudah dilaksanakan manasik haji ya, dari KPIA ada, dari pemerintah di Masjid Agung biasanya untuk Sleman sudah diselenggarakan. Monggo diikuti dengan harapan nanti pelaksanaan ibadahnya bisa dilaksanakan sesuai dengan syariat, rukun, wajib, sunahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah seperti itu nih. Kami dari kesehatan ini memberikan kewajiban dari pemerintah untuk bisa menyiapkan kesehatan Bapak Ibu semua. Karena di sana sekarang hajinya berapa hari ya Dok ya? Untuk tahun ini 35 hari. Oh ya dulu 40, sekarang 35 hari. Waktu yang cukup panjang di 1 bulan. Moga nanti harus mempersiapkan diri supaya nanti semua ibadah bisa dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemarin sudah dilaksanakan istiqoah, sambut istiqoah semua, Bapak Ibu. Nah, ada yang belum menerima surat istiqoah? Ada beberapa, monggo dipersiapkan. Mungkin masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dulu, ya. Atau mungkin ada hal yang belum dilaksanakan untuk memenuhi istiqoahnya, monggo nanti bisa dikomunikasikan. Yang sudah istiqoah, alhamdulillah, ya. Istiqoah mungkin ada yang istiqoah dengan pendampingan obat. Nah, ini juga PR ya Pak Dokter. Nanti monggo dibawa obatnya, ya. Juga nanti pendampingan orang mungkin ada. Nah, itu juga harapannya di sana bisa beribadah dengan optimal seperti itu. Jadi istiqoah ini adalah deteksi kami ke kesehatan Bapak Ibu semua. Oh, Bapak Ibu bisa berangkat, tetapi harus dengan pendampingan obat seperti itu. Monggo nanti bisa disiapkan obat yang diperlukan. Jadi, pemerintah juga sudah banyak program untuk meningkatkan ibadah haji ini supaya lebih lancar, ya. Nah, Bapak Ibu punya kewajiban mempersiapkan diri untuk bisa fisiknya bagus, psikisnya juga bagus. Jadi harapannya nanti bisa beribadah dengan bahagia, bisa berakhir dengan makhluk, nanti harapannya seperti itu, ya. Nah, semoga nanti kegiatan hari ini juga dalam rangka itu semua mempersiapkan Bapak Ibu semua supaya nanti di tanah suci semuanya bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Nah, nanti ada tips-tips dari Dokter Tejo untuk bisa diterapkan di sana. Jadi ibadah 35 hari itu tidak semuanya ibadah haji ya Bapak Ibu, ya Pak Dokter, ya. Jadi ibadah hajinya itu sebenarnya beberapa hari saja, tapi untuk sampai ke sana itu ada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu bisa laksanakan ibadahnya. Nanti bisa mengatur waktu supaya saat puncak haji jangan sampai kecapean. Nah, itu yang perlu diperhatikan semua. Nanti Bapak Dokter Tejo akan menyampaikan informasi-informasi supaya ada gambaran. Karena mungkin ini ibadah haji yang pertama nih Bapak Ibu. Ada yang kedua? Oh sampun, ya alhamdulillah. Itu mungkin bisa sharing juga yang itu saja ya untuk pengalaman kemarin. Ternyata setiap tahun itu ada cerita-cerita tersendiri di setiap kegiatan ibadah haji itu. Ya, semoga di tahun 2025 ini nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar, juga diberikan kesehatan dan kemudahan semua. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Dokter Tejo di kesempatan pagi hari ini, dan semoga Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Aris Nisyarian sudah memberikan sambutan. Sekarang kita langsung saja nih Bapak Ibu untuk mendengarkan hari ini temanya terkait kesehatan haji, menjaga kesehatan haji nanti di tanah suci, bersama Bapak Dr. Haji Tejo Karton SSI MBAMM
waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Dr. Aris saya dan Allah hormati, Ibu Bapak Puskesmas kami 2 dan Allah hormati, dan Ibu Bapak Jamaah Haji 1446 Hijriah insyaallah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi hari ini moga kita bersyukur ya, atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini, sehat, sempat, kesehatan, kehidupan, masih pada hidup ini ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad. Salam pada sanjungan selanjutnya. Ibu bapak yang Allah hormati, sudah hafal talbiyah? Mari kita talbiyah dulu ya. Bareng-bareng mau ya? Ya, 1, 2, 3. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah ya. Saya boleh berdiri nih dengan orang halalnya. Kenapa kita harus selalu mendengungkan talbiyah ya? Haji itu bukan teori. Haji itu bukan teori. Jadi haji itu adalah panggilan. Jamaah haji saya tahun 2017 itu seminggu mau berangkat stroke Pak. Akhirnya tidak jadi berangkat. Seminggu nih. Tahun 2018 jamaah haji saya besok pagi itu mau ke Solo. Gitu? Dulu kan masih ke Solo ya. Besok pagi mau ke Solo, malam harinya dia hilang. Keluar dari rumah hilang. Jadi kenapa ibu bapak nyun sewu haji itu tidak boleh disombongkan? Ini yang harus diperhatikan. Aku susuk mangkat haji ya. Tolong ya. Teman saya itu sudah 12 kali naik haji. Karena petugas 12 kali ya. Terus yang ke-13 kali dia itu ngajak istrinya karena jatahnya naik haji. Oke ya. Setelah dia tawaf, istrinya itu tanya, ya nanti setelah tawaf apa? Oh sa'i cuma di situ. Gitu. Setelah tawaf itu dia tidak lihat tempat sa'i. Nah itu sudah 12 kali. Maka malah saya belum tahu. Oke ya. Nah, makanya monggo nanti setiap mau tidur baca talbiyah. Talbiyah itu apa? Ya Allah, aku panggil satu kamu. Itu terus. Ya, banyak terjadi juga Pak. Jadi besok pagi berangkat sakit. Nah, pemalas ini mau sudah berapa tahun? 13 tahun. Kita menunggu tinggal sebentar lagi, oke? Jamaah haji Indonesia itu nanti 2 Mei berangkat.
1 Mei itu masuk asrama, 2 Mei berangkat, tapi nggak tahu kloter mana loh ya. Nah, nanti Jogja kapan nggak tahu kita. 2 Mei berangkat. Berarti kalau 2 Mei mungkin Jogja pertengahan mungkin ya. Pertengahan, sekarang pertengahan Februari. Berarti Maret, April, Mei, 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan lagi poso, bla bla bla, jangan sampai lupa karena kebanyakan orang itu lupa di situ. Nanti Syawal, opor dan sebagainya. Iya lah. Oke. Jadi saya pakai ini. Nggak ada anunya ya. Nah ini belum. Tak kenal maka saya. Nah itu saya. Tahun 2024 kemarin saya petugas kesehatan. 2023 saya petugas Arab, 76 hari saya sana. Nanti pulang tuh saya lupa bahasa Indonesia. Saya bahasa itu enggak, yang ada 76 hari saya di sana. Kemudian tahun 2019 karena 2021 itu COVID nggak ada pemberangkatan ya. 19, 18, 17, 2013. Nah ini yang tadi saya sampaikan. 2017 itu seminggu mau berangkat stroke, sampai saya datangi ke rumahnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia boleh berangkat. 2018 hilang, keluar dari rumah. Nah ini, makanya kalau masih sempat jadi ketua RW loh nanti. Alhamdulillah. Ya, nah, insya Allah besok tahun 2025 insya Allah berangkat ketemu keluar di sana. Ya. Terus monggo tadi talbiyah diulang. Ya, pokoknya ibu bapak niku ayam niku naik sudah sampai sana. Naik pesawat itu belum aman. Iya, nanti bisa turun di, kalau nggak bisa nanti turun di bandara terdekat. Nah, ya pokoknya ya Allah, Allah sehat. Makanya kalau berdoa itu dilengkapi ibu bapak. Ya Allah beri anak sehat di sini, di pesawat sampai Mekah, Madinah, sampai pulang ke rumah, sampai di rumah saya ya Allah dan sebagainya. Orang itu kalau doa kadang tidak lengkap. Ya Allah beri kesempatan kesehatan di Mekah, Madinah, pulangnya nggak didoakan. Makanya pulangnya diwanto. Itu karena doanya nggak lengkap. Malaisa lil insani illa ma, surat An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau dia berdoanya sampai pulang, ya itu yang dia dapatkan. Kalau saya ngirit, ya saya kaya. Kalau saya jalan tadi, saya sehat. Buat itu pun dijelaskan. Malaisa lil insani illa ma, manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Surat An-Najm 39. Ya, makanya kalau dengan itu tahu, tapi itu yang didapatkan. Nah, oke. Baru ini memang harus saya sampaikan karena banyak jamaah haji itu euforia dulu. Euforia, akhirnya nyusun saya tahun 2023 kalau nggak salah itu ya, sudah sampai Solo sakit, masuk rumah sakit, nggak bisa berangkat. Akhirnya dia tidak berani pulang ke rumah karena dikira sudah haji, padahal di Solo dia. Nah, makanya monggo pelan-pelan dan sebagainya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Tanggal 2 Mei kloter pertama berangkat. Berarti jenengan di sekitar Mei, kira? Oke. Berarti 3 bulan. Kalau saya sudah mulai menyiapkan karung, sama kan belum dapat koper ya. Nah, lo karung mawon, peniti, rafia itu makanya ngalami ikhram itu loh Pak.
Wow, makanya beret nyata terus garubat. Gitu. Kalau ikhram itu lepas, nggak mungkin jenengan itu bisa jipuk lagi karena melakukan itu nyata iki. Nah, wis total kadir melakukan ternyata itu. Jadi ada yang terjadi kafia. Oke. Apa malih? Kering. Kering apa? Abon. Oh, kering abon. Blek. Oh, tadi yang disampaikan obat pribadi dan sebagainya. Masuk. Karena kalau nanti jenengan itu mendadak ada yang kelupaan. Oke. Ini tinggal 2 Mei. Nah, sehingga untuk menunggu pemberangkatan haji ini kok jenengan harus menyiapkan kesehatan. Karena haji itu adalah fisik. Oke ya? Haji itu adalah fisik. Itu harus kita sepakati. Nah, ini mungkin sudah dilakukan. Daftaran dulu, jenengan masa tunggu, bla 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 bla, sampai operasional. Makanya tadi Nyon Sewu yang belum dapat surat istitoah, harus diserahkan. Monggo, berarti saya kurang apa ini? Rapot saya masih gimana ini? Oh, ini tadi rapotnya belum keluar ya? Baik, cukup bagus ya? Nah, mungkin nanti disampaikan. Kalau nanti rapotnya jenengan itu kok belum baik, silahkan nanti di rumah jalan-jalan. Ya, oke, jalan-jalan. Nah, ini nanti akan setelah pemeriksaan mungkin ya memenuhi dengan pendampingan. Tadi sesama Dokter Aris sudah disampaikan, pendampingan itu sudah bisa obat, bisa alat, ya, terus itu bisa mungkin dan sebagainya. Kemudian tidak memenuhi syarat sementara. Jadi misalkan di Solo kan nanti jangan di sana dicek lagi. Oh, tidak memenuhi ini, masuk rumah sakit dulu. Jadi belum memenuhi syarat tapi sementara. Kalau tidak memenuhi syarat ya sudah, seragamnya haji lebok lemari naik. Gitu ya. Oke. Nah, nanti masih ada layak terbang atau tidak layak terbang. Jadi haji itu tesnya lebih sulit dari CPNS. Oh, karena jenengan mau jadi tamunya Gusti Allah, ya. Wong jenengan jadi tamunya Pak Duko, Pak Lurah, Pak Camat ya loh. Tamunya Gusti Allah lebih diseleksi. Oke ya, Bismillah. Nah, ini saya dulu juga ikut di sini nih saya. Ini di sini tadi. Ayo khususnya jamin tuh ini. Oh iya, ini saya. Ini namanya pra-embarkasi. Pra-embarkasi itu pra sebelum masuk embarkasi. Oke ya? Nah ini masih ada di sini nggak ini orang-orang ini? Walaupun kayak gini tetap dicek kesehatan. Ini ya. Walaupun kayak tetap dicek kesehatan. Tadi sama tuh kan? Sudah ya? Ada yang menuju Ranggil? Hipertensi? Dari sini cuma satu. Oh, oke. Berarti ibu bapak punya waktu 3 bulan untuk manajemen kesehatan. Saya hipertensi, berarti apa yang harus saya lakukan? Oke ya? Halo. Ada yang diabetes? Oke. Berarti nanti hipertensi, diabetes minta obat 1 bulan, 35 hari ya. Nanti dibawa ke sana, tapi sebelum dibawa nanti didaftarkan di dokter kloternya. Semua obat yang ibu bapak bawa didaftarkan di dokter kloternya nanti. Walaupun itu antangin, waduh saya nyebut benar. Walaupun seperti itu. Oke? Oke. Nah, ini dia. Apa yang sampean ibu bapak lakukan sebelum berarti seperti ini. Yang pertama protokol kesehatan masih harus ibu bapak lakukan.
apalagi muncul virus baru itu ya, HPV itu hampir sama dengan COVID. Jadi ibu bapak harus pakai disiplin, pakai masker, cuci tangan, oke ya? Oke, jangan lupa kita sudah nunggu 13 tahun, jangan sampai beberapa hari itu membuat kita jadi masalah, oke ya? Oke, setuju? Halal? Halal. Kemudian makan yang bergizi, nggak usah ngirit. Oh banyak haji risol, untuk makannya ngirit-ngirit, jangan. Makannya yang bergizi, oke ya? Oke. Tapi makan yang bergizi, ibu bapak juga harus menyadari saya tidak boleh makan apa, ya? Oh, kalau saya hipertensi berarti saya tidak boleh makan apa, saya diabetes berarti saya tidak boleh makan apa. Fal yang duril insanu ila ta'ami, itu di Al-Quran itu sudah disebutkan. Fal yang duril insanu ila ta'ami, manusia itu harus memperhatikan makanannya. Nek orang perhatikan ya Allah. Oke? Nah, kemudian cek kesehatan, monggo. Cek kesehatan bisa di mana saja, bisa di rumah sampai punya tensi, bisa ke puskesmas, bisa ke dokter praktek dan sebagainya. Monggo. Biar apa? Biar kalau diketahui ada yang error, ibu bapak masih punya waktu 3 bulan untuk mengejar. Oke? Oke. Nah, olahraga teratur seperti jalan kaki, monggo. Karena haji itu fisik, hampir semua ibadahnya jalan kaki. Tawaf, sa'i, kemudian jalan dari pondok ke Masjidil Haram, ke Nabawi, lempar jumroh, itu hampir semuanya jalan kaki. Makanya jalan kaki, sehingga tadi jenengan diukur sehat boten, bugar tidak. Tadi jalannya berapa kilo? 1,6. Kenapa kok 1,6? Ayo, kenapa kok 1,6? Kenapa kok enggak 1 kilo? Kenapa kok enggak 500 meter? Hah? Oh, enggak juga. Tenda Indonesia ke sana itu kadang 5 kilo. PP itu 10 kilo. Ayo, kenapa kok tidak 500 meter? Kenapa kok enggak 600 meter? Kenapa kok enggak 700 meter? Hanya untuk kebugaran, Dok. Untuk kebugaran, kenapa enggak 10 kilo? Mabuk. Ayo. Oke, kenapa kok 1,6? Standar kesehatan. Oh, tentu saja. Itu namanya tes robot, ya, tes kebugaran. Ini anak kontrol diri rata kandani. Ini Ka'bah, ya ini Ka'bah ya, oke ya, Ka'bah. Ini Ka'bahnya. Nah, kalau ibu bapak itu bisa jalan mepet Ka'bah, ini tembok Ka'bah ini, sama jalannya mepet Ka'bah itu ya, oke, oke. Itu jaraknya 200 meter, oke ya, oke. Berarti kalau tawaf berapa kali? 7 kali. Berarti kalau 200 kali 7 14, 1,4. Niku nek mepet. Dan saya yakin sama ora iso buat ditendang orang jutaan orang. Sehingga kalau ibu bapak tadi itu kok nilainya bagus, berarti nanti tawafnya bagus. Tapi kalau tadi nilainya kurang, nanti ya mungkin nanti disampaikan ya, berarti jenengan mepet nilai iso. Apa meneh adoh. Lalu wedo. Napa meneh lantai 2. Lantai 3. Tambah kosong. Ini rapat tadi kata ada nih. Ini mepet niku. Niku 200 meter. Sebenarnya nek tawaf itu ora entuk dinyang, harus ping 7. Kalau nggak kuat leren dulu, istirahat dulu. Seperti kalau pas tawaf terus ada adzan itu kan istirahat dulu, nunggu sholat selesai, nanti dimulai lagi. Tawaf jenengan batal, wudu dulu, terus nanti saya tadi batalnya di mana ya? Nah, di mana lagi?
Oke, 100, 200, 300, 400 sampai 1,4. Ini itu kalau mepet. Tadi ada yang awang saya lihat ada masih pijetan di bawah itu sampai Masya Allah ini pijetan oh malah ke belakang memampunya masuk barang itu itu ya loh, makanya kita punya waktu 3 bulan ya, 3 bulan apalagi nanti di bawah terik matahari. Tahun ini itu adalah musim panas terakhir. Musim panas terakhir itu tahun ini mulai tahun 2026 sampai 32 itu musim semi, 32 sampai 39 musim dingin. Nah, kalau besok itu ya kira-kira 48, 49 ya. Saya tahun 2013 itu 54 sudah pakai kanebo yang besar ya, orang yang kanebo besar sudah saya kasih zam-zam, saya masukkan sel letak di atas itu kering, hitungan detik. Tahun 2023 bis saya itu banyak meletus, buah itu 51 nggak salah. Tahun 2024 kemarin sudah 51, 52. Makanya nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus sampai Bapak. Oke ya? Oke. Tapi kalau hati sudah bahagia, itu penderitaan badan tidak terasa. Dicatat nanti kalau hujan keluar. Kalau hati sudah bahagia, penderitaan badan itu tidak akan terasa. Sama kan seneng toh? Oh, nggak terasa, panas, serang, nggak akan terasa. Karena hati sudah bahagia. Seperti ibu-ibu itu kalau melahirkan. Ini saya juga belum pernah merasakan ya. Ini dia bapak-bapak yang tahu ya. Ibu-ibu itu kalau sudah tubuh manusia itu hanya bisa menahan sakit itu 45 del. Del itu satuan sakit. Jadi manusia itu hanya bisa menahan rasa sakit itu hanya 45 del. Wah, dibuki mau dan sebagainya. Tapi wanita yang melahirkan itu bisa menahan sampai 50-an ke atas del. Itu seperti tulang yang kalau dipatahkan bersamaan, 20 tulang dipatahkan bersamaan. Mboten wani Pak kali Bu. Ojo wani karo wong wedok niku. Ora kapok ya, Pak. Nggih, makanya sama istri itu jangan berani. Ada mari karo wong lanang Pak. Ini Bu. Karena dia seperti itu. Tapi karena hati sudah bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Oke? Nah, mengikuti penyuluhan, nah seperti monggo bisa dari YouTube, bisa dari kayak gini penyuluhan, sosialisasi, dan bisa dari media dan sebagainya. Kemudian vaksin sudah belum? Nah, besok kan akan dikoordinir ya. Kemudian kalau jenengan perlu monggo silakan vaksin influenza, tapi itu berbayar. Ya, berbayar itu tidak wajib. Tapi kalau saya itu mewajibkan diri saya, karena nanti di sana akan bertemu dengan beberapa jutaan orang, sehingga daya tahan tubuh itu harus kuat. Ya, lah kan kasihan toh eman-eman kalau naik haji sudah ngantri 14 tahun di sana, mondok di pondokan, tidur di hotel karena pilak-pilak botak-batuk, males, kan eman-eman, ya kan? Nah, tapi nih kalau influenza itu berbayar. Kalau COVID jelas sudah ya. Nah, semoga tidak ada kasus KLB polio. Tahun 2024 kemarin ada kasus di suatu provinsi sehingga dia harus vaksin polio. Oke, semoga tidak ada. Oke.
Kemudian manajemen penyakit tadi yang saya sampaikan, hipertensi, diabetes, jantung, asma dan sebagainya. Ibu bapak kalau punya penyakit itu silahkan di manajemen mulai sekarang. Ya, oh saya hipertensi berarti saya meminimalkan makan benjol luka. Benjol luka itu bahaya buncis brutu. Iya. E-nya emping suruh proto sakite. N-nya nanas nongko, J-nya jerohan. Coba bla bla bla. O-nya otak, otak ayam, otak sapi, otak manusia itu kata mikir tuh mumet. Enggak. Benjol O-nya otak, L-nya lombok. Lombok punya uyah, kadang-kadang alkohol. Oh saya diabetes, berarti saya tidak makan yang manis-manis. Jangan itu loh. Itu mulai dari sekarang. Oke? Oke. Kemudian aklimatisasi. Nah ini yang penting Ibu Bapak, yaitu penyesuaian suhu panas. Karena besok itu insya Allah adalah musim panas terakhir. Berarti Ibu Bapak harus mengadaptasi badan Ibu Bapak sedoyo, biar nanti di sana tidak kaget. Kan yang nanti ditakutkan itu ada heat-stroke, panas menyengat dan sebagainya. Makanya mulai sekarang itu kalau Ibu Bapak ke pasar, carilah tempat parkir yang jauh dan panas. Loh, masih guyu. Ah, itu latihan aklimatisasi. Loh, biar jenengan di Arab mau cari yang iyem angel. Di sana sulit. Bapak Simbah mau macul, silahkan cari yang agak panas dikit. Iya nak. Ya bu klambi lah, lama pun malah terus kita pakai pakaian, ya. Tapi biar ya kan Indonesia ini kan suhunya 30-an berapa. Nanti kalau terus menyengat, ya, menyengat dehidrasi ini pun terus lemas, terus males. Terbiasanya di kamar. Banyak sekali jamaah kita seperti itu. Sampai sana itu sholatnya di kamar pondokan. Oke? Nah, padahal sekali sholat di Masjidil Haram itu berapa? 100.000. Ini pun 100.000 ini pun disinkronkan dengan sholat di sini itu hampir 50-an tahun. Sampai 5 waktu sudah oke banget. Pulang haji ini gue abot sampai sini tuh, kebanyakan pahala. Makanya setan itu takut pada orang yang pintar. Kenapa? Orang pintar itu, terus nyesel ya. Jadi makanya kalau saya masuk masjid nih, saya sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kan? Bla bla bla, saya keluar lagi, saya masuk lagi masjid lagi, sholat tahiyatul masjid lagi. Bukan boleh. Tapi kalau nggak punya ilmu itu tidak digunakan. Ini namanya dikatakan Dani. Tidak harus begitu. Keluar dulu, lah. Masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Sholat hajat, sholat tobat. Yang penting nanti sholat tobat ya. Sebab sholat tobat, mengakui kesalahan. Gitu. Jadi menggunakan dengan malaikatnya wah kayak pinter ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti monggo ini penyesuaian suhu panas. Biar dengan adaptasi. Nah ini tadi dengan bisa sosialisasi lewat mana saja. Ini di sini kan. Ini dari manapun jenengan bisa. Dari manapun jenengan bisa. Maksud saya apa? Biar nanti jenengan di sana itu pintar. Saya itu dulu pernah menyesal saya. Pertama kali saya naik haji, saya itu tidak belajar. Jadi di sana bingung. Tapi kalau jenengan itu sekarang sudah belajar, oh di Raudhah itu ada
tiang ini namanya tiang Aisyah. Oh, tinggal nanti di sana sampai nyocoke, oh tiang ini kayak gini ya. Nah, ya kan? Oh ini tiang ini. Tapi kalau nggak belajar di sana ya kayak ngintil ngalor itu nggak ada apa-apa. Sekarang siapa yang sudah hafal doa lihat kabar? Ayo, sampai sudah 13 tahun loh, mosok ngapal gitu udah. Ayo, sampai ini gitu, tenanan pora itu ini. Harus apa itu? Nanti di sana moco, moco. Makanya besok kalau tawaf itu kan tidak ada bacaan yang harus wajib seperti itu, ya kan? Daripada jenengan itu mewakili dan tidak sesuai yang dia diucapkan pembimbingnya, malah nanti malaikatnya ini dungo apa? Mendingan jenengan itu malah dungo sampai yakin, ya Allah lunaskanlah hutangku ya Allah. Iya, makanya kalau di Indonesia di TikTok atau apa itu ada yang fulus itu doa, tapi malah yakin. Saya itu kalau ada yang berdoa kok, saya tidak amin. Kalau harap dia butuhannya apa? Ini malah butuhannya keliru, ya kan? Iya. Makanya sekarang masih punya 3 bulan. Nanti doa lihat Ka'bah, doa masuk masjid. Orang itu kalau hafal tuh doanya itu klik gitu loh, gitu, klik di hati. Nek orang hafal ngocong ini orang klik, kayaknya itu kurang mantap gitu loh. Nanti silahkan, oke ya. Nah, ini jangan bisa belajar dari manapun, dari manapun. Nah, bisa belajar dari manapun. Oh ini saya, nah ini tes rapot saya ini. Oh ini saya sebagai jamaah haji, makanya pakai kalung loh. Kalung ini di kalang ya. Nah itu. Nanti besok jangan mengikuti di masjid Agung, ya. Nanti manasik dan sebagainya. Nah, ini yang sudah sampean sudah kan ya pemeriksaan ya. Oke, insya Allah istitoah. Karena kalau tidak istitoah itu namanya tidak ada di bank, jenengan tidak bisa melunasi. Makanya harus istitoah. Oke, besok kalau sudah istitoah ya, sudah dapat tulisan itu ya. Oke, yang belum dapat surat istitoah, besok kalau ngadep dokternya dijak ngomong, dok ini dan dia lupa istitoah. Dijak ngobrol, dijak cerita apa itu sampai apa istitoah, gitu ya. Nah, sampai lunas. Oke. Nah, aturan haji itu makin ketat. Aturan haji makin ketat. 9 September 2024 kemarin. Makanya jenengan masih punya waktu 3 bulan. Silahkan perbaiki diri, dibawa ke bengkel. Kalau perlu tidak usah nunggu instruksi sampai ke lab ngecek. Saya itu apa yang tidak normal. Oh, asam urat maksudnya asam urat. Asam urat saya tinggi. Loh, hati-hati karena haji itu fisik, di sana itu sering jalan kaki. Kalau jenengan itu asam uratnya tinggi, ngelakuin angel. Nah, jalannya sulit terus udah saya di pondokan saja. Itu banyak terjadi. Oke? Nah, nanti dicek. Sehingga olahraga, makan bergizi, istirahat, pola hidup sehat, berdoa. Oke? Siapa yang tadi pagi bangun melek mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin?
Ya, nah ini harus sepele. Banyak orang itu tidak bisa melek. Alhamdulillah. Oke ya. Makanya Kanjeng Nabi itu jarang sakit, karena Kanjeng Nabi itu jarang begadang. Catat, ya. Ini besok kalau ujian keluar. Jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 1 malam, itu tubuh kita mengeluarkan hormon namanya melatonin. Hormon itu akan membuat kita sakti mandraguna, tidak gampang lorong. Makanya jenengan jangan sampai sakit, sampai berangkat sampai sana sampai pulang lagi. Jam 8 malam sampai jam 1 malam, tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya melatonin. Hormon itu membuat kita sakti mandraguna, tapi syaratnya kita tidur pulas. Jadi jam 8 bengi sampai jam 1 bengi tidur pulas. Apa tandanya tidur pulas? Ngiler. Oh, itu tidur pulas, walaupun cuma berapa menit loh. Iya, kadang banyak orang itu tidur lama kan badannya malah pegel semua. Ada yang tidur cuma berapa menit, poinnya seger. Tandanya ngiler. Makanya kalau ibu bapak belum ngiler, belum berhasil. Oke? Nah, jam 8 malam sampai jam. Kemudian jam 1 malam sampai jam 6 itu tubuh kita mengeluarkan hormon namanya ACTH. Hormon itu akan nanti merangsang kortisol di ginjal yang menyebabkan hipertensi dan gula darah kita naik. Tensi kita naik, gula darah kita naik. Jam 1 bengi sampai jam 6 itu lawannya yang tadi itu membuat sakti, yang ini dia hormon ACTH itu akan merangsang kortisol di ginjal sehingga membuat tensi kita naik, gula darah kita naik. Medeni loh, orang bangun tidur itu gulanya tinggi, tensinya tinggi, apalagi yang sudah tinggi. Makanya banyak orang meninggal saat bangun pagi. Terus sekarang ibu bapak ini ke puskesmas, dok saya tensinya tinggi, saya gulanya tinggi. Dokternya bilang apa? Berarti ibu bapak harus rajin periksa. Dok saya tensinya tinggi, saya diabetes, gula darah saya tinggi. Terus dokternya akan bilang apa? Ibu bapak harus rajin olahraga. Sehingga dalam Islam itu ada tanda kutip olahraga antara jam 1 sampai jam 6 pagi, namanya tahajud. Makanya jenengan itu naik tahajud, ini dalam sudut medis akan menstabilkan tensi dan gula. Ono tahajud, ono sholat fajar, ono sholat witir, ada sholat subuh. Oke? Siapa yang tadi malam tahajud? Saya sih jadi kamu nih Gusti Allah loh. Oke ya? Nah, oke ya? Wah ini harus saya bangun, harus saya bangun ini motivasi ini ya. Sebentar, sebelum lanjut, kalau teori gampang, materi gampang, tapi motivasi itu sulit. Kenapa yang dipilih Allah besok tahun 2025 berangkat kok jenengan? Padahal yang ahli tahajud banyak, dia belum berangkat. Yang ahli baca Quran banyak, yang ahli sedekah banyak, yang ahli Senin Kemis banyak, yang ahli Daud banyak. Kok jenengan? Apakah jenengan itu ahli sedekah? Ahli tahajud? Ahli baca Quran? Kok jenengan? Sudah daftar, tuh, sekarang aja. Sudah daftar. Hah? Lah kok dia tidak mendaftar? Rantai duit enggak, ini tuh jenengan harus iya dipilih Allah saya.
Kok saya yang dulu daftar, kok dia yang ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli puasa, kok dia belum terpanggil ya Allah, kok saya? Makanya jenengan karena terpilih itu siapkanlah diri itu dengan sebaik-baiknya. Dungane ya dihafalke, salate diapiki, tingkah lakunya diapike. Nah, misalnya kalau itu. Jadi haji itu tidak boleh untuk sombong-sombong. Gitu. Nah, kok saya ini kok yang dipilih kok saya? Kok tidak dia? Aku Senin Kemis saja nggak kena, Daud apalagi? Kok saya ini? Nah, gitu nih. Ya nanti jenengan pulang dari, oh karena saya dipilih Allah, saya harus sehat, saya harus olahraga pagi, saya ibadahnya harus bagus, saya harus lebih baik, begitu. Oke? Masih 3 bulan loh, Allah masih bisa membolak-balikkan loh ini. Oke ya? Iya, lanjut. Oke, foto tak ada di sini. Nah, setelah nanti sampai di embarkasi, black, sampean masuklah ke dalam pesawat. Masuk dalam pesawat. Ada yang belum pernah naik pesawat? Ada. Nah, itu. Makanya nanti saya belum pernah naik pesawat. Saya harus lihat YouTube cara memakai toilet di pesawat. Loh ya loh, Bu. Nggih. Tahun 2013 itu ada jamaah saya karena tidak berani buka toilet di pesawat karena nggak tahu, akhirnya dia kencing di kursi. Oh, 10 jam kita bau pesing Bu di sana, Bu. Nah, gitu. Makanya harus, kayaknya hampir semua punya HP, gitu. Ya toh? Nah, punya HP. Silahkan nanti lihat dari mana. Nanti bisa lihat YouTube saya. YouTube saya tentang haji semuanya. Tinggal ketik Tejo Katon, nanti ada YouTube saya, boleh di-subscribe. Rada promosi nanti. Oh, nanti ada tentang jamaah haji semua di situ. Silahkan nanti bisa dilihat di situ. Saya insya Allah update. Jadi perkembangan haji nanti akan saya share di YouTube saya. Apa yang tidak boleh, apa yang terbaru, apa yang belum. Nah, silahkan mengikuti. Nah, Ibu Bapak, nanti kalau Ibu Bapak itu sudah dapat jadwal berangkat, nanti kan ada jadwal berangkat ya. Oh, saya jadwal berangkatnya tanggal 15 Mei misalkan, gitu ya, 15 Mei. Berarti jenengan mulai menggunakan rumusan ini, dia jet lag namanya. Ya, diambil 4 hari menjelang keberangkatan. Jadi mundur. Saya dapat tanggal 15, berarti 4 hari mundur. Oke? Terus di hari pertama pas mundur itu, ini saran. Maksud saya, ini ikhtiar kita. Biar kita nanti perut kita tidak error di pesawat. Oke ya? Error di pesawat repot loh, Bu. Bolak-balik toilet. Oh, lagi melebu, silahkan kembali ke tempat duduk. Cuaca agak repot, mengira belum selesai, gitu. Nah, yang pertama makan pagi siang tinggi protein, telur. Ini buatan steak sing golong buatan gitu. Steak ini kok buncis. Makanya nanti di Arab itu hampir kebanyakan makanannya buncis. Ya. Nah, kentang. Oke? Oke? Kalau ini kan gampil toh, mudah kan? Nah, orang larang ini telur, kentang, buncis buatan larang ya. Saya ini ya ini kadang-kadang aja lah, ini aja. Loh, steak itu kan isinya juga ini toh. Nah, cuma ditambah daging. Hari kedua, makannya yang ringan, sup, jus. Oke? Hari ketiga seperti yang pertama. Hari keempat pas pemberangkatan jenengan itu seperti hari kedua. Terus nanti jenengan masuk di asrama haji, nanti sana sudah disediakan makanan. Itu ikhtiar kita biar perut kita tidak error saat di pesawat.
Saya dapat tanggal pemberangkatan tanggal 20 Mei misalkan atau 10 Mei. 4 hari ke belakang, seret. Hari pertamanya begini. Telur kentang buncis, hari keduanya jus dan sebagainya. Hari ketiga sama dengan yang pertama, hari keempat sama yang kedua, terus masuk asrama. Betul mahal kan? Insya Allah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini question from English? Monggo. Nah, monggo. Kalau ibu tanya saya tidak makan nasi. Makan kentang. Silahkan. Saya di tahun 2024 kemarin di Arab saya nggak makan nasi. Pagi saya makan telur. Saya telur pun telur putihnya. Malah putih. Nah, monggo. Orang diabetes tidak boleh banyak nasi. Ya, oke, jadi silahkan. Karena kentang hampir sama dengan nasi. Ini biar dengan pas berangkat 10-11 jam di awang-awang itu tidak error. Bukan error. Repot error itu. Toiletnya hanya berapa? Satu pesawat itu 350 orang. Antri nih kok. Dibuyang-buyang nyemprot ikan hewan. Oke? Nah, monggo, ini jenengan bisa meng-create sendiri. Oh, saya kalau cuma telur sama buncis enggak enak dong. Ya monggo lah divariasi dikit. Ini ikhtiar kita loh ya. Bukan berarti jenengan gini terus bebas error. Oh enggak, karena error itu banyak masalahnya. Bisa stres ketinggian dan seterusnya. Apalagi kalau tidak ikhtiar. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, monggo, buncisnya aja digodok, aja ditumus. Oh, ya boleh, monggo aja di nopo aja boleh. Kalau kolesterol tinggi apa dok pantangannya? Wah, jenengan kalau punya kolesterol tinggi itu harusnya bahagia. Karena jenengan makannya enak-enak, makmur berarti. Lah, ya yang berlemah-lemah, yang santai. Katanya santan itu kan nabati ya dok, katanya nggak apa-apa. Jadi jenengan akan lebih bagus itu kalau bukan menghindari ya. Kalau menghindari nanti saya meminimalkan. Nah, meminimalkan 6 putih nasi. Yang saya ini kan ya sempurna lansia daya lah. Oke, yang sempurna ada sedikit ya. Nasi itu putih, garam, santan, gandum, susu olahan. Kalau susu murni boleh. Ya susunya kan putih. Mila kalau bapak ibu itu monggo ngunjuk air putih niku kleru. Kudune monggo minum air bening. Nah, air putih niku susu. Oke, gitu ya. Siap. Lanjut. Nah, nanti di pesawat monggo. Nah, tapi nanti akan dipandu oleh tim kesehatan. Akan dipandu oleh tim kesehatan supaya jenengan tidak bosen 10-11 jam di pesawat, 9-10-11 jam biar tidak bosen, gerak-gerak biar boten kaku. Makanya nanti boleh jalan-jalan, tapi jangan sampai jalan keluar loh ya. Nanti jalan aja di situ. Nah, biar boten bosen. Nanti akan dipandu dan sebagainya. Lanjut ya. Nah, saat terbang, ini kan masih di pesawat ya. Kita masih di pesawat, oke?
Ada yang tanya? Ya, jangan minum yang bersoda. Jangan makan bawang merah, bawang putih, kubis dan sebagainya. Nanti error. Sebelum berangkat, ya sampai ngomong yang pesawat gue berangkat bareng ya ngomong, Masya Allah. Ayo. Ini maksudnya itu sebelum berangkat itu jangan bahar ini, jangan makan ini. Ngomong dan rajani berangkat itu pesawat itu seneni wong nanti. Oke, oke ya. Nah, kalau nanti error, yang saya kalau error kentut ke, tidak apa-apa, tidak ada kok orang kentut itu dilarang, enggak ada. Malah kemarin hari kentut sedunia, iya tak? Loh, kemarin itu hari kentut sedunia loh. Kalau jenengan kentut, kok sampingnya itu tenang aja, tidak bau, malah dia yang bermasalah. Jangan-jangan COVID dia. Iya, kalau sampai kentang itu jajan, kok bener bayi asing ini, wah malah sampai sih kudu minggir. Ini yang bermasalah, gitu ya. Nah, iya makanya nggak apa-apa, bebas. Tempat gadut silahkan. Nggak ada mosok atau di penjara, nggak ada, silahkan. Malah sehat orang tertentu. Orang itu boleh pulang setelah operasi itu kalau, nah orang itu nggak bisa ngentut itu operasi dulu, malah larang ngentut morsa ini monggo silahkan kalau mau ngentut silahkan, bebas. Terus kalau yang pernah naik pesawat, gitu ya. Kalau yang sudah pernah naik pesawat nanti ada suara di telinga, gitu kan? Nah itu akan ada gangguan telinga yang terjadi akibat perubahan tekanan. Nah, gitulah. Itu jenengan nanti biasanya petugasnya itu kan duduk di paling depan. Nah, jenengan kalau harus minta pertolongan petugas kesehatan kan jauh. Ya, misalkan jenengan duduknya di belakang, petugasnya di depan. Makanya di pesawat itu pramugari itu permen, minta saja. Kalau enggak, mulai sekarang permen masuk karung, masih di karung. Jadi nanti kalau jenengan itu sudah dapat surat panggilan ngambil koper, yang karung ini tinggal pindah di koper. Oke? Oke. Terus gerak arahan. Nah, kan loh. Kalau itu nanti sampai bunyi. Kalau itu tidak bisa, ya minta tolong biar diteteskan obat tetes telinga. Atau melakukan manuver falsafah. Manuver falsafah itu seperti ini. Nah, sampai menutup hidung, hidungnya sendiri. Ojo hidungnya tangga dewi, malah rasa ambekan nanti dia, nggak bisa bernapas dia. Nah, tutup hidung, terus menghembuskan nafas kencang sampai nanti telinganya bunyi. Nah, lega. Bisa lah. Nah, jadi biasanya makanya nanti kalau dikasih permen langsung dimut permennya. Silahkan jenengan bawa permen sebanyak-banyaknya, nanti dibagi-bagi. Sampai itu nanti ke sana itu carilah pahala sebanyak-banyaknya. Nelaktir. Nanti kalau ketemu saya di sana, ya, Pak Dokter, bakso. Oh, saya pasti ya siap. Bakso itu kemarin 25 real, 1.000. Oke, mie ayam. Oh, saya tempat-tempat yang paling enak tahu saya, ternyata tinggal telepon saya. Mie ayam, bakso, pecel lele, gado-gado. Just ya. Yes. Ini
Ya, bisa nggak? Pejat irungnya sendiri-sendiri. Nah, setelah terbang nanti kan akan turun ya. Oke. Ibu bapak kan belum tahu ini nanti turunnya Madinah atau Mekah. Karena kan belum tahu gelombang 1, gelombang 2. Ya kan? Kalau gelombang 1 dia akan ke Madinah. Kalau gelombang 2 dia akan ke Oke. Nah, tapi nanti begitu jenengan itu turun grek. Kalau saya sebagai ketua kloternya pada saat dulu 2019 langsung saya umumkan minum bareng, karena kalau nggak diteruskan kadang orang itu tidak minum. Nah, nih langsung minum bareng. Nah, ini saya ini. Nah, langsung berdikeruyuk ibu-ibu minum bareng. Dia apa? Karena dalam waktu 9, 10, 11 jam itu tubuh kita itu dehidrasi, keluar keringat, keluar cairan banyak. Dia tidak dehidrasi, minum. Ya. Makanya nanti jangan di pesawat jangan lupa minum loh ya. Tidak usah khawatir kencing, kencing ya masuk toilet. Jangan sampai takut minum karena takut kencing. Jangan. Oke ya? Oke. Nah ini, selama di Mekah Madinah, monggo jenengan harus selalu memakai APD, alat pelindung diri. Makanya tadi, payung masuk karung jen, kacamata hitam, semprotan, alas kaki sandal, tas untuk bawa makanan. Nah ini masuk. Gitu. Kenapa Pak harus pakai kacamata hitam? Selain itu, kenapa? Iya, melindungi mata. Karena sana itu karena panas itu kan debunya beredar ya, sehingga ditakutkan nanti kena sakit mata, delek. Nah, delek kan jadi kamar tuh isin, ngetak dulu. Tapi kalau mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Kalau ada jamaah lain yang belean, bagaimana Anda mengatasinya? Supaya Anda tidak terkena belek. Belek itu menular lewat apa tuh? Lewat mata. Lewat apa lagi? Sentuhan. Mantap itu, lewat mata, lewat sentuhan. Belek menular lewat mata atau darah? Darah melalui mata. Darah melalui mata. Boleh amannya bapak ini. Darah lewat mata. Dari mata turun ke hati. Belek itu kalau menularnya lewat mata. Teman-teman kita dokter mata itu belekan terus. Ana pasien belekan delok belekan dia. Betul? Mari, ana sing teko belekan belek. Ayo ta? Orang mati dia. Bolak. Terus dia mengundurkan diri dari dokter mata. Berarti belekan itu menular lewat sudah. Makanya pentingnya sampai pakai masker, sehingga kalau nanti ada teman bapak ibu satu ruangan jenengan itu nanti 35 hari loh, 35 hari atau kalau kemarin 40 di kamar terus bareng itu anak belek terus biasa sampai yang tahan nafas naik ngomong ini aman pakai masker, terus dia disuruh pakai masker, dia tidak kemana-mana. Oke, lanjut. Ini ya, jangan lupa mulai sekarang beli Oralit. Kalau Oralit itu nggak apa-apa ya, saya sebut Oralit. Oralit itu di tanah suci bukan untuk diare, tapi untuk dehidrasi. Jadi pagi minum Oralit dengan zam-zam. Itu nanti ya kita tidak dehidrasi. Hah? Wah, ini dia.
Istilah makan itu jenengan yang namanya makan itu gimana? Iya toh? Banyak loh. Saya kalau belum makan nasi belum makan. Padahal wis telo, roti, apa iki, ya boy bla 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 ning belum makan sego, belum makan. Ya kan? Makanya di sini harus di setting. Sini tuh harus di setting. Sugestinya harus tinggi. Nyawa kita itu di sini. Percaya nggak sama itu nyawa kita itu di kepala? Nyawa kita itu di kepala itu percaya nggak? Ayo, nyawa. Komputer kita itu hidupnya di kepala ini. Saya selama di Arab Saudi itu sering melihat orang itu tanpa tangan. Karena melihat ada kejahatan dibawa ke masjid, kisos dipotong tangannya, terus dijahit. Dia masih hidup. Banyak di sana itu orang tanpa kaki, nanti jenengan kami masih hidup. Tapi selama saya tugas di tanah suci, saya belum pernah lihat orang tanpa kepala jalan. Berarti nyawanya di sini tak? Ya kami contohnya saya gampang banget loh. Sehingga jenengan itu kepala itu harus punya sugesti yang bagus. Saya sehat sampai situ, saya makan yang sehat, saya olahraga di sini, otak kita di planning. Saya jam 3 pagi bangun tahajud. Jam 3 saya mesti bangun. Karena sudah terkomputer. Jenengan bilang itu, ya Allah bangunkan saya jam 3 saya bertahajud, jam 3 saya mentangi, terus meremeh. Tapi kan mulai di sini. Alhamdulillah. Nah, ya kan? Nah, sehingga itu yang penting. Contoh yang saya lihat, ibu bapak itu di dalam ruangan ini terasa mau kencing, mau pipis, P kuadrat S, pipis. Ya lah, mau pipis ya. Jenengan masih bisa nahan, rakyatan mukanya jelek sekali, ditahan. Tapi kalau ibu bapak itu di dalam toilet, saya yakin tidak bisa nahan. Ya kan? Karena di sini jenengan sudah memprogram saya di toilet kencing. Makanya ada banyak orang di toilet itu pakai HP, nerang dulu HP orang metu, padahal rano hubungannya HP karena ngisor. Ya kan? Oke. Terus yang paling penting itu nanti ini jenengan harus selalu menganalisa air kencingnya jenengan. Air kencing ibu bapak harus selalu ditengok. Kalau sampai level begini, coklat begini, berarti saya kurang minum ini. Langsung minum yang banyak terus periksa ke dokter. Oke ya, karena sana hanya panas sampai ada yang kencing berdarah loh ya. Nah makanya harus selalu cek. Saya di sana itu tidur aja ngelongi galon. Tapi ya galon cilik orang belum gede banget juga ya. Itu saya nggak nyebut merek, oke? Maksudnya botol minuman. Oke. Apalagi dengan jalan-jalan di luar yang panas harus selalu minum. Oke? Nah ini. Lanjut ya. Nah, kalau ibu bapak yang suka kopi, enggak apa-apa. Tapi kopi itu dia punya ada kafeinnya yang sifatnya diuretik. Diuretik itu pengen pipis, sering mau mengeluarkan. Sehingga kalau jenengan itu sering kencing, otomatis cairannya banyak yang keluar. Sehingga kalau ibu bapak yang sering minum kopi boleh monggo, tapi nanti minum putihnya atau zam-zamnya dibanyakin, gitu ya. Atau yang soda, nanti di sana itu banyak. Kalau habis makan apa terus ada lawan itu Fanta dan sebagainya itu silahkan. Tapi dia akan menyebabkan kadar liurnya menjadi kurang, sehingga minumnya jenengan juga harus dibanyakan. Ini saya ini lengkap banget loh, sepatu, payung, kacamata, topi, masker, ya semprot lengkap. Makanya kalau jenengan itu punya sepatu, nanti malah pakai sepatu enak pada saat jumroh. Jumroh yang bukan pakai ihram ya. Setelah
setelah halal ya, itu enak, nanti jalannya enak, malah enak, ganteng, boten panas. Silahkan, Simbah pakai sepatu juga keren dah. Oke, sini yang paling sepuh benar. Simbah usianya berapa? 70. Itu sudah paling tua. 75. Ada yang 76. Oke, ayo lelang. Berapa yang paling tua? Hah? Oh, masih ini 75. Ada yang lebih dari 76? Tahun 2019 jamaah haji yang saya bawa itu usianya 92 tahun 3 bulan. 92 tahun 3 bulan. Yosef Urip itu pulang ya masih hidup itu. 92 tahun 3 bulan. Makanya ibu kalau saya tanya, ibu usianya berapa? Salah ngomongnya itu. Nah, jenengan baru 76. Kalau ditanya itu usianya itu berapa? Saya baru 76. Isi suwe mbak. Tapi kalau usianya berapa? Sudah 76. Nah, masih optimis. Oke? Nah, lanjut ya. Ini udah mau mendekati terakhir. Nah, ini yang penting di Al-Musnah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Kalau ibu bapak tidak sampai di Arafah, jenengan belum haji. Oke ya? Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Kalau jenengan belum sampai di Arafah, belum haji. Makanya nanti ada yang namanya istilah safari wukuf, diwukufkan naik mobil supaya tetap haji. Oke? Nah, yang paling berat prosesi haji adalah di Al-Musnah. Itu paling memakan fisik, berat sekali. Rentetannya fisik nanti di situ berat. Makanya sekarang kemarin itu ada istilahnya murur. Murur itu di Muzdalifah hanya melintas. Nah, gitu ya. Oke. Jadi nanti perbanyak makanan, buah silakan. Nanti sana itu banyak toko-toko warung buah, silakan beli. Minum, silahkan minum zam-zam. Tapi usahakan minum yang not full ya. Nanti ada zam-zam itu, pilihlah yang not full, not cul, cul. Kalau jenengan minum yang tidak itu, biasanya langsung tenggorokannya gatal, terus batuk-batuk. Ini rapat tadi betul nggak? Gitu ya? Oke. Terus nanti pada saat di Padang Arafah, kalau tidak penting jangan keluar di tenda, panasnya menyengat. Dan semuanya putih. Banyak jamaah haji kita itu keluar masuk tendanya gitu. Tenda di ada yang ke Sulawesi, Kalimantan gitu. Nah, taati jadwal kegiatan melempar jumroh, nanti ada jadwalnya. Karena Asia itu orangnya kecil-kecil. Jangan sampai nanti beradu dengan yang besar-besar, Eropa, Amerika yang besar-besar. Nah, terus jangan lupa payung, kacamata, semprotan, alas kaki, silahkan dipersiapkan. Sekarang mulai masukkan sandal di karung. Masuk. Sandal minimal bawa 3 pasang. Oke. Terus istirahat, kemudian selalu menerapkan PHBS. Walaupun dimanapun berada, karena banyak jamaah juga itu yang berak di tenda, karena antrinya banyak, kemudian tidak kuat, beraknya di tenda. Itu juga banyak, sehingga monggo nanti dengan selalu menerapkan PHBS dimanapun berada. Oke ya? Oke. Nah, sekarang nanti begitu rampung hajinya, dengan pulanglah ke tanah air, ya kan? Pulang ke tanah air. Setelah pulang silahkan mengevaluasi diri.
saya terjangkit penyakit tidak, saya demam tidak, dan sebagainya. Gitu nggih? Jadi rentetannya seperti itu sampai ke tanah air. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, ada yang mau ditanyakan? Sandal jepit dan sandal biasa, gimana ini saya mengartikan? Sandal biasa itu jepit, oh bukan? Kosong? Hah? Monggo. Tapi kalau yang bapak-bapak jangan menutupi mata kaki. Kalau untuk yang ihram, ya, kalau untuk pas ihram jangan menutupi mata kaki. Sandal monggo silahkan, tapi yang nyaman. Carilah sandal yang nyaman. Maksud saya itu enak dipakai, empuk dan sebagainya. Karena nanti begitu sana itu kadang lecet, Bu. Banyak yang terjadi itu lecet kaki. Itu sering banget terjadi. Monggo mulai sekarang cari sandal yang empuk, nyaman, ringan, dan enak pokoknya. Ada lagi? Jangan monggo. Untuk vaksin influenza itu sebaiknya dilakukan kapan? Karena untuk membentuk antibodinya untuk menyatu dengan itu berapa bulan? 14 hari sebelum berangkat. Ya sebulan lah sebelum berangkat. Berarti Mei ya April lah. Setelah Syawal. Setelah apa itu sampai Lebaran itu. Insya Allah 1 Syawal saya di Mekah. Kalau ada yang mengikuti saya 1 Syawal besok insya Allah saya di Mekah. Jadi monggo influenza, tapi itu berbayar ya. Silahkan. Makanya penting sekarang harus punya duit. Ibu bapak di sana itu tidak perlu bawa barang banyak-banyak, sih penting bawa duit. Tapi jangan banyak-banyak juga, karena kalau bawa uang banyak nanti tetap harus sepengetahuan. Kan nanti ada kriterianya. Nah, kalau ibu bapak itu vaksin influenza itu lebih percaya diri. Jadi kalau kita itu mau perang, ya pakai perisai, pakai tombak, pakai itu loh, lebih percaya diri. Bapak tadi mengatakan di Musdalifah itu cuma lewat gimana? Nah, jadi gini, dulu kan pernah ada yang banyak masalah di Musdalifah tidak disebut B dan itu kan, makanya untuk mengatasi itu istilahnya ada istilah murur, tapi murur itu diprioritaskan untuk yang lansia, untuk yang berkursi roda, biar jalannya di Musdalifah itu lancar, Pak. Nah, pun error maka ketunjang-tunjang mesake. Jadi nanti tetap berhenti sebentar atau lewat. Gitu. Ya itu saya. Haji itu di Arafah. Apa? Ngopi. Musdalifah di mana ini? Di mana? Oh ya boleh, di mana saya ngopi boleh. Boleh. Loh nanti di Arafah niku Pak. Di Arafah ya. Di Arafah itu ada apa itu? Ada dapurnya. Tapi di antri niku ada panas, silahkan. Silahkan. Berarti Bapak kalau ngopi harus minumnya banyak ya? Minumnya banyak. Ada lagi? Monggo. Oke, keren. Oke. Tadi saya lupa nyebut. Silahkan nanti bawa krim. Tapi SPF-nya yang di atas 60 atau 50 ke atas. Oke, SPF-nya yang di atas itu. Yang 50 ke atas lah lebih bagus. Loh saya itu di sana itu krim-kriman terus saya tuh. Mbak Simbah itu besok pakai lipstick, Mbak. Nek aja lipstick ibu-ibu nih kok gitu. Lip balm gitu loh. Jadi nanti ada beli di toko haji atau apa itu ada. Orang lipstick merah nih wah parah. Ini jadilah. Masuk
Enggak, listrik yang biar tidak kering. Oke ya. Nah, nanti pakai SPM, kakinya dilosen biar nggak pecah. Biar nggak pecah. Gimana? Saat ikhram boleh sebelum niat. Nah, loh, sebenarnya sampai itu kalau mau ikhram kan mandi dulu loh. Mandi itu pakai sabun boleh. Kan wangi kan? Tapi kan sebelum niat. Nah, kalau sudah niat itu ya belum boleh, ya nggak boleh. Pakai wangi-wangi namanya nggak boleh. Kalau sudah niat, nah itu sudah. Sudah apa-apa, nggak apa-apa. Makanya monggo sebelum niat dipuas-puaskan. Setelah niat jatuh, nikot jatuh, itu sama niat nawa itu ya sudah, tidak boleh rofas juga fusuko ngerasani gibah. Nah monggo yang gibah tolong jangan ya. Oke, mulai nanti nyun sewu di sana itu biasanya akan dilihatkan kebiasaan sampean di Indonesia. Wah, ada yang di sana itu mengambil dewa, hati-hati. Teman saya itu hanya bilang di sini kok nggak ada nyamuk ya. Langsung dia itu didatangi laler. Setiap di mana dia laler terus. Satu. Teman saya itu hanya itu membayangkan ini jalan lurus panjang. Ini testimoninya aja ya. Jalan ini panjang, gurun pasir. Ini nanti kalau bannya meledak dia meletus bannya itu. Nah makanya harus hati-hati. Dia kayak itu mendingan diam. Oke. Makanya haji itu jangan sombong. Biar Allah saja yang tahu. Oke. Ada lagi? Bapak ini ya? Monggo. Boleh tapi bukan jamu. Kalau yang itu kan model sudah herbal ya. Yang jamu botol itu nanti akan disita di embarkasi. Nah kalau jenengan bawa yang saset atau apa itu nanti tetap didaftarkan di dokter kloter. Nanti kan jenengan akan dibuat dikasih lembar atau nanti didata obat apa yang saya bawa. Nah sama kalau dodolan apa? Rasa apa? Boleh, tapi itu di koper besar. Nah, di koper besar ya. Di koper besar nanti ditutupi apa itu kertas atau apa silahkan. Oke. Ya, monggo. Loh, tapi dulu saya haji, saya itu pernah bawa beras barang karena dulu kan masih bisa. Saya pernah bawa beras, bawa magic jar, pernah. Masak, terus saya itu kalau keliling jamaah itu saya paskan jamnya makan siang. Nah, ribet mbak, monggo Pak Dokter, dahar, oke, makan, gratis sama. Monggo Ibu. Wah, oke. Untuk mengatasi beset diampet. Kisahnya serius ini. Waduh, mulai sekarang mulai biar otot-ototnya itu adaptasi. Dapat berapa menit rapat, ya. Dapat berapa menit. Nah, makanya kalau ada bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan pakai pakaian bisa, boleh pakai ikram itu boleh pakai pakaian lengkap loh. Kalau bapak-bapak kan hanya 2 lembar. Tapi kalau bapak-bapak itu beser, yang besernya itu sudah di luar puasa. Ya toh, kan ada toh ya, itu boleh pakai pampers Pak. Itu namanya daimul hadas. Daimul hadas itu hadas yang tidak di luar puasa. Tapi pastikan pampersnya itu baru dan bersih. Ojo pampers ini. Jadi pastikan pampersnya itu baru bersih terus dipakai. Itu namanya jenengan daimul hadas. Jadi yang sudah di luar puasa kita. Nah, tapi kalau yang masih puasa diampet.
Nah makanya nanti bawa semprotan itu dikasih jam-jam, nanti bisa wudhu di semprotan itu. Kemudian nanti wudhu di jam-jam, bisa dengan jam-jam bisa. Kayak gitu. Loh, kalau kentutnya gede kentut ya baik apa-apa. Loh gak apa-apa, mumpung toang ya. Dinikmati saja. Kita dinikmati toh nanti sampai kan putar di sini ya. Di sini, terus nanti sampai jadian sama suami atau yang lain kan nggak mungkin nunggu sampai loh. Oh nunggu ibu kentut itu lah ya. Isi banget. Sama di sini sampai nanti yang saya di ini batasnya ini sampai butuh keluar, butuh terus nanti masuk lagi, set terus melanjutkan hitungan. Oh enggak, monggo bisa keluar ambil wudhu, bisa keluar nanti di sana itu dekat dekat Ka'bah itu kan sini jajan-jajan jam-jam, sampai nanti bisa wudhu dengan jam-jam itu. Nah gitu ya. Kalau kentut ditahan itu malah suwe, nah kayak mana kentut deh. Oke, nggak usah kentut itu rezeki malah ditahan. Oke, ada lagi? Monggo. Oh ada. Nah, silahkan nanti bisa konsultasi di puskesmas boleh, oke? Itu sampean minum seminggu lah sebelum berangkat. Nah, silahkan. Baik bagi yang masih berproduktif. Tapi kalau yang masih berproduktif dan akan produktif di sana, begitu jadi makanya saya tuh ada dua loh, karena ada yang merencanakan di sana juga nanti maduin Mekah, maduin Madinah juga ada. Ya, nanti nggak usah pakai apa-apa, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah pakai obat penunda haid. Oke, makanya nanti jenengan lihat jadwal, wukufnya tanggal berapa? Ya, wukufnya tanggal berapa? Saya jawab di situ. Wukufnya tanggal berapa? Sudah ada yang tahu? Hah? 7 Juli? Nah, berarti jenengan bisa lihat saya sekitar tanggal 5, 6, 7, 8, 9 head atau tidak. Kalau tanggal ini, tapi yang normal yang siklusnya normal ya. Kalau saya itu head tanggal itu, yang mulai depan minum. Tapi kalau saya mau fokus ibadah biar karena nunggunya 13 tahun saya silahkan minum dari awal. Tapi ada juga kemarin jamaah saya itu yang saya nggak mau melawan kodrat, saya tetap ya ada ya di sana yang main ya biasa. Nah itu, ya itu tergantung sendiri-sendiri. Gitu. Ada lagi, tapi memang kebanyakan wukuf itu dia akan kepingin haji, sehingga dia akan berusaha tidak haid pada saat di Arafah. Ada lagi? Ada lagi? Sabar? Ya alhamdulillah. Oke. Boleh nanti mengikuti YouTube saya boleh? Ngomong gratis. Buka YouTube-nya. Hah? Tejo kan ini. Oh ini buku saya. Saya lupa tadi sebenarnya mau saya bawa buku saya. Ini buku saya tentang istilah kesehatan, tentang bla bla bla. Saya kalau tugas, insya Allah pulang saya ngarang buku. Dan penjualan buku saya untuk yatim piatu saya. Saya punya anak yatim piatu 500. Nah, kalau ada yang mau sedekah, boleh. Okay. Nomor saya di itu 08164224411. Nah, ini nomor saya. Nah, 08164224411. Kalau mau ngecek, jadi pertemuan hari ini itu kan belum mengupas semua ya. Ibu bapak bisa menambahkan lewat YouTube saya itu. Sudah buka belum? Sudah ada kan? Silahkan diikuti. Oh sampai jelas itu harus.
Biar nanti kalau ada info baru itu jenengan tahu. Itu tentang podcast saya, tentang dan haji dan sebagainya. Oke. Nggak ada yang tanya ya? Alhamdulillah. Semoga insya Allah kita bertemu di tanah suci. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kemudian jangan lupa nanti selalu mendengungkan talbiyah dimanapun ibu bapak berada, seolah-olah jenengan itu sudah di sana. Nah, seolah-olah jenengan itu sudah di sana, kemudian sudah menghadap Ka'bah di Masjid Nabawi, di Raudhah dan sebagainya, sehingga nanti Allah itu akan melihat ibu bapak, oh ini kan tenanan, ini memang apa, ini tenanan, ini ada di tamuku gitu loh. Ya, insya Allah seperti itu, sehingga ini udah pakai kaos haji selagi apa nih? Haji selagi, Pak itu kaosnya apa nih Pak? Haji selagi muda. Oh, haji selagi muda. Oke, bagus ini. Nah, jadi insya Allah begitu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mulai sekarang berangkat sampai ke tanah suci, sampai menjalankan ibadah haji, pulang lagi dan seterusnya. Alhamdulillah. Ada salah kula nyuwun ngapunten, mohon halalnya nggih. Monggo nanti kalau mau tanya silahkan. Selama saya masih hidup insya Allah saya jawab. Boleh. Anda misalkan lihat YouTube saya terus agak kurang dong, bisa tanya di komentar. Ya, itu bisa, insya Allah nanti akan saya jawab. Gitu ya? Mohon halalnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kurang kembalikan atau belum? Ya Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Nanti bisa di follow YouTube gitu. YouTube-nya Dr. Haji Teja Kartan SSI MBAMM. Sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat buatan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Dr. Haji Teja Kartan SSI MBAMM atas informasi dan pendidikan kesehatannya untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan Bapak Dr. Haji Teja Kartan bermanfaat untuk kita semua yang akan berhaji dan yang belum akan berhaji. Buat pembelajaran saya juga tadi dengar gitu ya, merinding Bapak ketika tadi Bapak Ibu bareng-bareng. Tadi saya sempat mau video, nanti saya share di grup ya. Pas bareng-bareng membaca talbiyah tadi, ini saya masih merinding ini ceritanya. Kayaknya sudah mau dipanggil aja gitu ya. Begitu, kalau misalnya memang ada pertanyaan tadi yang disampaikan Bapak Dokter, boleh bertanya via WhatsApp, diperkenankan Dok. Boleh bertanya via komentar di akun YouTube-nya, boleh, atau boleh scroll. Kemarin saya sempat scroll podcast yang sudah beliau tayangkan seperti itu ya. Baik, kita tutup ya Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi menjelang siang. Oh ya, hasil dari tes kebugaran sudah saya share di grup. Sudah saya share di grup. Yang masih kurang monggo, yang ada yang masih kurang tapi masih mau mengulang monggo, bisa diulang secara mandiri menggunakan aplikasi Sigdar. Nanti pendaftarannya menggunakan yang calon jamaah haji, nanti masuk aja.
di akun tersebut yang masih kurang. Kalau misalnya yang memang sudah, yaudah saya mampunya segitu, nanti tidak apa-apa, tetap hasilnya itu yang saya masukkan ke aplikasi Sisko Hankesnya, begitu ya. Bagi yang belum melakukan tes kebugaran, Ibu ya, nanti dicoba Bu, nanti minta bantuan anaknya untuk tes mandiri, gitu ya Bu ya. Kemudian nanti yang di belakang layar ada yang mau bertemu dengan saya untuk cek kesehatan atau mengambil hasil, boleh nanti kita bertemu di bawah ya Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin, berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi bekal Bapak Ibu semua dalam mempersiapkan kegiatan berhajinya di 2025 ini. Dari saya dan panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan panjenengan semua. Nanti informasi lebih lanjutnya terkait meningitis karena ada isu dan lain-lain kami sampaikan sambil menunggu keputusan dari Dinas Kesehatan. Itu ya Bapak Ibu. Dari saya, sebelumnya kita berdoa dulu. Mungkin Pak Dokter mau memimpin doa? Saya nggak bisa. Ada yang mau memimpin doa, Bapak Ibu? Oke, Pak Dokter silakan kita berdoa dulu untuk kesuksesan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Monggo Pak Dokter. Ya, Ibu Bapak kita berdoa ya. Mungkin apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan bisa melangkahkan, menginjakkan kaki di tanah suci dari kaumnya Gusti Allah. Allah ridhoi, Allah jabai, sehat lahir batin, dan nanti keluarga yang kita tinggalkan juga dalam keadaan sehat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zurna ziyaratal Makkah wal Madinah ma salamah liyadil haji wal umrah wa ziyarata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulhul maram. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa sahmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Oke, saya tutup. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu yang belum absen 2 kali boleh diulangi lagi absensinya. Ada di meja sebelah kiri ya. Ya, nanti 2 kali. rapotnya kurang, monggo jalan di rumah ya. Jalan pagi, kalau yang rapotnya kurang, jalan pagi kan. Hmm.